Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang. Sedangkan yang dimaksud dari identitas orang percaya ialah identitas yang diberikan Allah kepada orang-orang yang percaya, yaitu mereka yang bertobat dan hidup sebagai anak-anak Allah. Lalu, seperti apa identitas orang percaya? Berikut identitas sebagai orang percaya. 1. Murid Kristus. Dalam Alkitab, murid adalah seorang pengikut. Sebagai murid, kita harus menerima pengajaran dan bahkan mengikuti gaya guru kita atau orang yang mengajar kita. Kedua, bangsa yang terpilih. Orang percaya dipilih Allah untuk menjadi bangsa pilihannya. Bangsa yang terpilih tersebut memiliki hubungan yang baik kepada Allah atau sesama kita. Ketiga, umat kepercayaan Allah. Orang percaya menjadi sangat penting karena ia menjadi milik Allah. Artinya, kita memiliki perubahan status, di mana dahulu kita selalu melakukan dosa dalam hidup kita, tetapi Tuhan telah memberi kita melalui penebusannya di kayu salib. 4. Bangsa yang kudus. Identitas orang percaya sebagai bangsa yang kudus ialah identitas diri yang mengalami perubahan secara moral maupun spiritual, di mana kita telah mengalami perubahan karena mendapatkan kehidupan baru dari Allah atau pertobatan oleh Tuhan. Kelima, imamat yang rajani. Imamat yang rajani dalam bahasa aslinya berarti royal priesthood, yang berarti imam kerajaan. Tugas utama seorang imam sebagai penghubung atau jembatan antara Allah dengan manusia. Begitupun dengan kita yang memiliki identitas orang percaya, ditugaskan untuk menjaga bait Allah. Lalu, bagaimana cara kita bisa tetap mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya? Identitas kita adalah Kristus. Oleh karena itu, identitas adalah hal yang sangat penting dan harus dipertahankan, supaya kita membawa dampak positif, baik dalam lingkungan keluarga kita, masyarakat, sekolah, maupun sekitarnya. Yang harus kita lakukan untuk membuat identitas kita bertahan adalah dengan menguatkan dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Seperti yang dapat kita contohkan dari tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, di mana saat ketika ia hidup di Mesir, ia tidak kehilangan identitasnya sebagai orang percaya. Karena kekuatan imannya kepada Tuhan, ia kuat menghadapi berbagai godaan dari istri Potifar. Pada saat itu, ia memilih untuk lari keluar dari rumah tersebut daripada ia harus melakukan dosa di hadapan Allah. Karena Tuhan telah memaafkan kita akan dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan, ayo kita sama-sama kembali hidup ke jalan Tuhan. Karena tanpa pertolongan dan pengorbanan Tuhan di kayu salib, mungkin kita akan hidup sengsara atas dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, hargailah setiap pengorbanannya dan jangan kita mengecewakan hatinya karena perbuatan dosa kita. Masih ada kesempatan dan waktu untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan pada kita saat ini, mari kita gunakan waktu itu untuk kembali ke jalannya. Dan janganlah lihat ke belakang, tetapi tetaplah jalan ke depan menuju jalan Tuhan. Persahabatan. Tidak asing lagi bagi kita kata persahabatan, bahwa sahabat adalah seseorang yang selalu merasakan suka, duka yang kita alami. Tentunya yang namanya sahabat dan teman itu berbeda. Sedangkan teman itu sendiri adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, tetapi hanya sebatas tahu saja tanpa mengenal dirinya secara dalam. Dalam menjalin persahabatan, pasti ada yang namanya prinsip. Prinsip persahabatan sejati yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita
adalah: satu, tidak ada rahasia yang harus disembunyikan. Kedua, ada komunikasi yang terbuka. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Keempat, rela berkorban demi sahabatnya. Kelima, menghargai pilihan sahabatnya meskipun berbeda pilihan. Lalu, sikap seperti apa yang akan meretakkan hubungan persahabatan kita? Pertama, tumbuhnya sikap egois. Ketika kita dipersatukan dengan seseorang atas nama persahabatan, sikap individualis mesti dihilangkan. Kebersamaan dan sikap saling supportlah yang mesti ada di dalam persahabatan. Jika egoisme masih kita anut, persahabatan akan bubar seiring berjalannya waktu. Kedua, jangan terlalu ingin tahu terhadap urusannya. Tidak semua orang ingin menceritakan apa yang dialaminya kepada sahabatnya. Terkadang seseorang juga butuh privasi yang cukup diketahui antara dirinya dan Tuhan saja. Ketika begitu penasaran dengan cerita sahabat kita, jangan sekalipun kita memaksanya untuk menceritakan. Ketiga, saat dibutuhkan menghilang. Sahabat adalah orang terdekat kedua setelah keluarga kita. Sewajarnya pula, ketika seseorang perlu bantuan memohon pada sahabatnya sendiri, jangan lari begitu saja saat dimintai pertolongan. Seandainya pun kita tidak bisa membantu, berikan alasan yang logis serta tidak menyakiti hatinya. Keempat, menusuk dari belakang. Yang dimaksud menusuk dari belakang ini bukan berarti kita menusuk seseorang dengan benda tajam dari belakang tubuhnya. Tetapi yang dimaksud dari kata ini adalah pengkhianatan, di mana kita sudah memiliki kepercayaan pada sahabat kita sendiri, tetapi sahabat kita mengkhianati kita. Hal ini pun menjadi pemicu membuat persahabatan retak, serta membuat hubungan kita dengan sahabat kita menjadi renggang. Perilaku membicarakan sahabat di belakang atau bahkan menjelek-jelekan adalah dua perilaku negatif yang harus dijauhi. Janganlah pernah membicarakan sahabat kita sendiri jika diri kita pun tidak ingin dibicarakan. B. Berpacaran. Di dunia remaja sekarang ini yang namanya berpacaran sudah tidak asing lagi di kalangan kita. Bahkan jika ada teman kita yang berpacaran, biasanya kita meminta traktiran sebagai wujud rasa senang dan untuk merayakan hari jadinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, bahwa berpacaran berarti berteman dengan seorang lawan jenis dan mempunyai hubungan yang berdasarkan cinta kasih. Biasanya orang akan tertarik kepada lawan jenisnya karena ia tampan atau cantik, atau memiliki pribadi yang unik sehingga lawan jenis kita ingin mengetahui karakter kita. Dalam menjalin hubungan, kita pun tidak boleh meninggalkan perintah Tuhan untuk tetap menjaga kekudusan dalam hubungan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa masa pacaran yang lama atau bahkan sampai bertahun-tahun tidak menjamin bahwa hubungan kita akan berakhir sampai ke depan altar atau pernikahan. Terlebih saat kita mencari pasangan, carilah pasangan yang seamin dan seiman, bukan yang seamin tetapi tidak seiman. Tetapi jika kita tetap menjalankan hubungan kita dengan pasangan kita yang tidak seiman, sama saja kita melanggar perintah Tuhan, serta membuat pasangan kita mengkhianati Tuhannya. Tetapi di masa remaja sekarang ini, lebih baik kita fokuskan diri terhadap studi kita, karena terkadang di kalangan remaja, saat ini banyak yang lupa waktu untuk belajar karena terlalu fokus terhadap hubungannya dan pasangannya. Bahkan ada yang sampai bucin. C. Bermasyarakat. Kita adalah makhluk sosial di mana kita butuh bantuan orang lain.
Oleh karena itu, Tuhan menciptakan Hawa sebagai pendamping hidupnya Adam. Di dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali ditemukan perbedaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup dalam perbedaan terkadang tidak menyenangkan. Semua orang akan mengalami hidup bersama orang lain, sebab Tuhan mengutus kita untuk tinggal dan diam bersama. Hidup sebagai orang percaya akan menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat. Akan tetapi, yang penting bukan berapa besar tantangan yang dihadapi, melainkan bagaimana menyikapinya. Sebagai orang percaya dan kaum minoritas di bangsa ini, kita harus menampilkan sikap kita yang Tuhan telah kehendaki atas kita, yaitu hidup dalam kasih dan menjadi terang dan garam dunia ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus saling toleransi, hidup rukun, tolong-menolong satu dengan yang lain, dan menunjukkan kasih kepada sesama. Walaupun adanya perbedaan di antara kita, dan jangan kita bergosip atau mengatakan hal-hal yang buruk tentang tetangga kita sendiri, sebab tindakan itu Tuhan tentang, dan jika kita melakukannya berarti kita telah melanggar hukum yang Tuhan telah tetapkan kepada kita.